Jumpa lagi Jakarta TV. Untuk laptop HP kelas consumer, seri Envy ini menempati posisi yang unik. Berposisi sebagai laptop kelas premium yang lebih terjangkau, Envy ini memang punya penampilan yang harus elegan dan harus keren. Fungsi dan fitur juga harus lengkap, tapi harganya nggak boleh bersaing dengan kelas tertingginya, yaitu si Spectre ya. Ini membuat Envy ini sering jadi lini yang paling menarik bagi yang mencari laptop kelas premium, tapi harganya lebih terjangkau. Tentunya lagi-lagi buat kalian yang baperan dengan harga laptop di atas 10 juta, ini bukan laptop buat kalian. Buat kalian nyari laptop gaming, ini juga bukan lini gaming. Ada Omen di situ kalau buat gaming ya. Jadi nggak perlu mendang-mending dengan laptop gaming. Envy ini untuk mereka yang sudah memahami apa yang dibutuhkan. Laptop yang ringkas, yang performanya oke, bobotnya nggak lebih dari 1,5 kilo, mudah dioperasikan dimanapun juga, mudah dibawa-bawa, dan yang jelas berpenampilan elegan yang membuatnya cocok untuk para pekerja profesional. Yang jelas laptop ini tidak akan membuat klien kalian saat meeting dengan kalian berpikir dalam hati, ini orang mau main game atau mau kerja ya? Oke, HP Envy 13BA1033TX ini adalah yang kita review kali ini ya. Laptop thin and light dari HP untuk kelas menengah atas. HP Envy ini sudah punya kesan premium dan sudah mendekati dengan mirip-mirip kayak si HP Spectre memang. Sudah menggunakan Intel Core generasi ke-11 juga, dan yang menarik yang di sini sudah dilengkapi dengan GPU discrete Nvidia GeForce MX 450 yang paling baru. Nah, untuk spesifikasi dasarnya dia menggunakan Core i7 1165G7 untuk versi yang kami uji. Tentunya ini adalah prosesor baru generasi 11 Tiger Lake, TDP range 12-28 watt, 4 core 8 thread dengan 12 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM yang satu ini menggunakan 16 GB DDR4 2933 MHz. HP Envy ini memang agak lucu ya, dia menggunakan kecepatan memori yang agak beda dengan laptop yang pakai core generasi 11 yang lain yang pernah kita uji. Biasanya pada pakai DDR4 3200 atau LPDDR4X 4266. Yang ini pakai DDR4 2933. Nanti kita lihat apakah ada efek samping dari ini. Tapi yang jelas dia sudah dual channel, jadi sudah bisa dipastikan bahwa performanya oke karena dual channel dulu ya. Tapi sayangnya ini onboard, jadi tidak bisa di-upgrade. Nah, untuk SSD dia menggunakan 512 GB SSD PCIe NVMe, tidak ada slot tambahan M.2 atau SATA 2,5 inci di sini. Ya, namanya juga laptop tipis ya. Nah, kemudian dari si GPU dia menggunakan Nvidia GeForce MX 450 sebagai GPU discrete tambahannya, 2 GB GDDR6. Yang sebelum-sebelumnya kita tes di Pavilion tuh pakai GDDR5. Yang pakai GDDR6 ini harusnya menawarkan memori bandwidth lebih besar ya. Arsitekturnya udah touring, jadi ini sudah mirip banget dengan GTX 16 dan RTX 20 series. 12 nanometer, 896 CUDA cores, berarti jumlah CUDA cores yang sama dengan GTX 1650 yang 4 GB GDDR6. Perbedaannya terletak di memory bus, di mana kalau 1650 itu pakai 128 bit, kalau MX 450 ini pakai 64 bit. Base clock dari GPU ini adalah 720 MHz dengan boost clock di 930 MHz. Versi yang kami uji ini punya clock yang lebih rendah dibandingkan yang kami uji di HP Pavilion sebelumnya ya. Tampaknya HP ini menggunakan versi yang low power ya, yang cocok untuk laptop yang tipis. Nah, harusnya ini akan membantu dia nanti pada saat pengujian baterai. Kita cek nanti ya benar apa enggak. Nah, selain menggunakan MX 450, tentunya integrated graphics juga masih ada. Dia pakai Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Integrated graphics ini aktif, jadi bisa membantu proses akselerasi hardware pada software-software yang mendukung seperti Premiere Pro misalnya gitu ya. Oke, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik aja. Ini bukan convertible. Desainnya itu premium minimalis khas Envy banget. Masih mirip sama Envy kelas generasi sebelumnya ya, tapi yang ini keren memang baru ya. Logo HP kelas premium tuh ada di balik layar memang. Logonya yang beda, bukan logo HP biasa ya, ada HP-nya garis-garis gitu ya. Sementara itu ada logo Envy juga di bagian engsel, ini bikin keren banget sih. Saat layar dibuka, nah si engsel ini akan ngangkat sedikit di bagian belakang laptop. Tapi nggak usah takut, walaupun dia bertumpu di engsel ini ya, ada bantalan karet kecil di belakangnya yang nggak akan merusak casing atau engselnya. Yang jelas ini karena dia ngangkat, dia jadi kenyamanan mengetiknya lebih dan sirkulasi udara di bawah laptop ini juga jadi lebih baik. Untuk warna yang ini namanya adalah natural silver. Ya, silver. Dimensinya untuk panjang 30,65 cm, lebar 19,46
cm dengan ketebalan hanya 1,69 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,27 kg. Sementara itu chargernya 184 gram, jadi total kalau dibawa-bawa itu 1,45 kg udah lengkap dengan charger. Masih di bawah 1,5 kg. Jadi tergolong sangat ringan sebetulnya ya. Nah, untuk display, dia sudah menggunakan display touchscreen 13,3 inci. Ya, biasanya laptop clamshell nggak pakai touchscreen, tapi yang ini clamshell plus touchscreen. Enak ya buat kalian yang nyari touchscreen di sini ya. Ini adalah layar Full HD 1920x1080p, 60 Hz, panelnya IPS, 100% sRGB dan 400 nits. Ya, ini terang banget memang layarnya. Layarnya sendiri lapisannya adalah glossy, HP menyebutnya Bright View Display. Jadi warna pada layar tuh lebih cerah ya. Laptop touchscreen memang biasanya pakai glossy, dan glossy ini memang cemerlang sekali layarnya. Saya bahkan harus menggelapkan ini pada saat syuting supaya nggak terlalu terang banget jadinya ya. Nah, dia juga menggunakan micro edge display dengan edge to edge glass ya. Bezelnya tipis di 4 sisi dengan lapisan kaca pada seluruh permukaan layar dan bezel. Kamera tentunya dari bagian atas ini adalah kamera 720p 30 fps dan terdapat tombol shutter kamera di dekat tombol power yang bisa mematikan dan menutup webcam untuk menjaga privasi kalian. Dari sisi audio dia menggunakan 2 stereo speaker dari Bang & Olufsen. Ini terletak di bawah kanan dan kiri laptop. Ada software B&O Audio untuk mengubah equalizer dan preset audio juga di situ. Kualitas suaranya tergolong oke, tapi sangat bergantung pada dasarnya tentunya ya, karena dia menghadap ke bawah ya. Kalau di atas meja ini bisa jadi oke banget, meskipun emang tetap bukan yang paling lantang yang pernah kami uji, tapi dinamikanya asik sih suaranya. Nah, untuk konektor di kiri kita lihat ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang 10 Gbps. Nah, ini juga ada support display output dengan koneksi DisplayPort 1.4, support USB power delivery juga, dan mendukung fitur HP Sleep and Charge yang ini bisa melakukan charging saat kondisi laptop lagi sleep ya. Lalu kalau beralih ke sisi kanan, kita lihat ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, dan ada satu DC in. Dari sisi konektivitas ya, Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi AX201, tentunya support Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, multi-user MIMO, dan sudah tersedia juga Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard, ini adalah keyboard chiclet full size dengan layout khas HP ya. Tombol navigasi page up, page down full size di sisi kanan. Sementara itu tombol kursor ya untuk anak panah ini kanan kirinya gede, tapi atas bawahnya memang half size. Ini secara estetika keren, tapi mungkin ada beberapa orang yang komplain soal kayak begini. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan ini ya. Yang jelas keseluruhan keyboard ini solid sekali. Tombol powernya itu menyatu di layout keyboard, tapi nggak berada di pojok kanan atas. Ini meminimalkan tertekan secara nggak sengaja. Tekanan yang dibutuhkan untuk menekan tombol power juga lebih berat dibandingkan tombol-tombol lain. Dan saat tidak sengaja tertekan, laptop juga nggak langsung mati. Jadi ya aman-aman aja ya. Nah, tentunya keyboard ini juga dilengkapi dengan backlight putih dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk touchpad ini berukuran cenderung agak besar ya, cenderung melebar ke sisi kanan dari spacebar, dan cukup nyaman karena dia menggunakan Windows Precision Driver. Dari sisi pengamanan, kamera shutter tadi udah dijelaskan tersedia di sini. Lalu ada juga fingerprint sensor untuk keamanan biometrik. Ini terletak menyatu dengan layout keyboard di sebelah tombol anak panah ya. Dan ini membuatnya juga jadi support Windows Hello. Oke, mari kita langsung masuk ke pengujian performance saja ya. Untuk performance ada software HP Command Center. Ada 3 preset performa pada software HP Command Center ini. Yang pertama adalah balance, ada performance, dan ada cool. Ya, yang cool ini untuk menjaga laptop nyaman digunakan. Jadi tetap dingin gitu ya, tetap adem gitu ya. Nah, tapi untuk memperoleh hasil pengujian yang optimal, kita menguji semuanya di mode performance kecuali untuk pengujian baterai ya. Pertama-tama kita lihat dulu konsistensi performanya ya. Nah, baik di mode balance maupun performance, tampak sustain performance ada di sekitar 710 sampai 720 poin dengan Cinebench R15. Walaupun begitu, terlihat pada saat mode performance prosesor menurunkan performance secara bertahap hingga titik stabilnya. Jadi dia nggak langsung drop, nggak langsung di awal tinggi terus langsung ngedrop gitu, enggak, tidak seperti di mode balance. Secara keseluruhan sustain performance seperti ini masih tergolong tinggi dengan skor di atas 700-an poin. Meski demikian, ini memang bukan Core i7 Gen 11 paling kenceng yang pernah kami lihat. Pengujian dengan baterai menggunakan mode performance dengan Windows Power Mode di best performance juga. Saat menggunakan baterai kita lihat bahwa prosesornya turun ke kisaran 620-an poin. Ini sebetulnya masih tergolong tinggi ya. Pada saat laptopnya sustain di 600-an poin ini hanya pakai baterai tergolong
tergolong tinggi sebenarnya. Oke, mari kita langsung masuk aja ke software content creation. Bagaimana dengan Adobe Premiere CC? Kalau kita hajar di sini gimana? Terlalu banyak meminta, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Pertama-tama kita coba pakai video 4K 60 kita yang mesti kita pakai yang 2 menit 7 detik itu. Kita output ke YouTube 4K 60 juga. Kalau kita pakai software only dengan Mercury Playback Engine software only, kita dapat 26 menit 47 detik. Ini jelas membuatnya nggak cocok untuk ngedit video 4K kalau pakai software only. Nah, tapi menarik ya, pada saat kita aktifkan kudanya dan kita menggunakan MX450, kita dapat hasil di 6 menit. Ini berarti sebetulnya kalian masih bisa ngedit video 4K di sini dan ekspor dengan cukup nyaman, walaupun memang jangan panjang-panjang videonya ya. Kalau sampai video setengah jam itu akan lumayan lama. Tapi masih cukup oke selama kalian pastikan bahwa kudanya aktif. Lalu untuk Full HD gimana? Kita pakai Full HD 60 fps bukan 30 fps, jadi sedikit lebih berat. Ini memang ya masih video yang sama, software only 10 menit 16 detik. Kita tidak menyarankan pakai software only, tapi pada saat kita hidupkan kudanya, dia selesai exporting dalam 3 menit 39 detik. Jadi kalau buat ngedit 4K itu masih oke. Untuk ngedit Full HD itu oke banget, nggak ada masalah, enak ini, lumayan kencang. Nah, beralih ke arah gaming, kita bisa lihat buat Remark Fire Strike-nya memberikan hasil 4.432 poin. Ini kelihatan memang skornya agak sedikit lebih rendah dari MX450 yang paling kencang yang pernah kami coba dari HP juga ya. Nah, tapi kalau buat gaming, emang enakan kita lihat gaming aja langsung ya. Oke, CSGO 1080p low, ini semua pakai MX450-nya ya. Kita dapat 110 sampai 160 fps. Masih kencang. Lalu kita beralih ke Dota 2 1080p fastest. Kita masih bisa dapat di 70 sampai 90 fps dengan scene ringan bahkan bisa mencapai 120 fps. Ya, berarti Dota 2-nya juga kencang, nggak ada masalah. Esports nggak punya masalah di sini. Lalu kita beralih ke game AAA Shadow of Tomb Raider 1080p low, anti-aliasing kita taruh di off, kita masih dapat 26 sampai 36 fps. Ini sepertinya akan lebih nyaman di resolusi yang sedikit lebih rendah, walaupun Tomb Raider emang masih enak jalan di 1080p. Kalau kita dapat masih di atas 25 fps. Tapi personally saya akan turun sedikit resolusinya di sini ya. Lalu kemudian untuk GTA 5 bagaimana? 1080p setting di normal kita masih bisa dapat 85 sampai 105 fps. Jadi kelihatan banget di sini ya bahwa GTA 5 masih mulus lancar. Kayaknya prosesor juga ngaruh sih di sini ya. Dan GPU-nya masih lumayan oke. Lalu kemudian kita beralih ke Genshin Impact. Kita taruh di 1080p low. Kita masih bisa dapat 60 fps yang lumayan stabil. Dengan sesekali dia bisa drop ke 54 fps pada saat ada efek visual yang betul-betul melimpah pada saat ledakan-ledakan. Nah, itu kita turun ke 54 fps. Tapi 60 pada dasarnya nggak ada masalah di 1080p, jadi ini game bisa jalan dengan mulus lancar. Nah, sebelumnya kita juga udah pernah melakukan pengujian dengan 10 game lain menggunakan laptop ini, pernah kita coba ya, cek di video kami sebelumnya ya. Nah, sekarang mari kita beralih ke pengujian storage dengan Crystal Disk Mark. Kita lihat bahwa read-nya storage ini ada di 3537 Mbps. Wow, kenceng banget. Dengan rate di 2835 Mbps. Jadi jelas banget bahwa SSD yang digunakan di sini bukan SSD kaleng-kaleng. Ini SSD kenceng banget ya. Oke, sebuah laptop tentunya kita harus tes pengujian pakai baterai aja ya. Kita coba dengan baterainya saja yang 51 Wh ini. Berarti setting di 50% dengan volume di 25%. Modenya kita taruh di balance. Dan kita dapatkan video playback bisa sampai dengan 12,5 jam. Wow. Lama ini sih lama ya. Lalu web browsing dengan Chrome juga 12 jam. Jadi laptop yang satu ini nggak kaleng-kaleng. Ya memang dicari balance yang tepat supaya baterainya memang tetap oke juga dipakai tanpa dicolok ke listrik. Luar biasa. Jadi mau nge-game masih bisa kenceng, mau dipakai tanpa dicolok listrik masih bisa tahan lama. Nah, kemudian kita beralih ke charging test untuk si baterai sendiri. Dalam 30 menit kita lihat bahwa dia bisa nge-charge sampai dengan 45%. 45% ini setara dengan video playback sekitar 6 jam 30 menit dan setara dengan web browsing dengan Chrome hampir 6 jam. Jadi dia udah seperti laptop Evo ya. Tapi dia nggak ada logo Evo-nya. Kalau laptop Evo kan syaratnya adalah charging 30 menit bisa dipakai untuk 4 jam. Ini bisa lebih dari 4 jam, luar biasa ya. Nah, sementara itu untuk memenuhi dia sampai 100% dibutuhkan waktu 133 menit atau sekitar 2 jam 13 menit. Skor yang oke, yang normal-normal aja untuk charging. Nah, mari kita lihat sekarang ke sistem pendinginnya. Sistem pendinginnya jelas ini adalah sistem pendingin yang aktif. Satu fan di bagian tengah dan satu heat pipe memanjang yang menyebar ke kiri ke arah GPU dan kanan ke arah CPU.
intake dari bawah, exhaust ke arah belakang atau ke arah layar monitor. Dengan mode balance dan kita jalankan CPU Cinebench R15 di loop 10 kali kita lihat sustain performance-nya itu suhunya itu ada di kisaran 77 sampai 85 derajat Celcius. Sesekali kalau kalian ada spike lompat sedikit 90 sampai 93 derajat Celcius tiap kali kita loopingnya start, itu adalah colongan performance. Itu adalah hal yang wajar memang. Nggak ada masalah selama dia bisa sustain tetap di bawah 90 derajat Celcius, di 77 sampai 85 derajat Celcius, ini masih oke banget untuk sebuah laptop yang tipis. Sementara itu dengan Trimac Firestrike, kalau kita bebani GPU-nya, kita lihat suhunya stabil di 69 sampai 70 derajat Celcius. Ini adalah lagi-lagi skor yang aman. Lalu permukaannya gimana? Kita cek pakai thermal imaging Flare 1 dengan mode balance Cinebench R15 lagi, kita loop 10 kali lagi. Di palm press kita lihat suhunya di bawah 33 derajat Celcius. Area kiri yang ASDW itu di kisaran 33 sampai 39 derajat Celcius. Area terpanas itu ada di sekitar huruf T yang sekitar 47 derajat Celcius dalam kondisi yang berat sekali ini ya bebannya ya. Tapi secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa tanpa pembawaran yang luar biasa berat seperti ini, sebetulnya suhunya tidak akan pernah naik sampai 40 derajat Celcius. Masih aman-aman aja lah kalau buat sehari-hari ya, adem dia sebetulnya. Nah, untuk harga bagaimana? Untuk yang kami uji yang versi Core i7 dengan RAM 16GB ini, harganya ada di 21.299.000. Ada varian lain yang pakai Core i5, tepatnya Core i5 1135G7 dengan RAM 8GB SSD 512, tetap pakai MX450 juga di situ. Harganya ada di kisaran 18.299.000. Dan paket ini sudah mencakup Windows 10 Home jelas, ada sebuah USB Type-C multi-hub adapter, lalu ada Microsoft Office Home and Student 2019 senilai sekitar 1,8 juta. Ini yang aktif seumur hidup, sekali diaktifin dia nempel terus di laptop yang satu ini ya. Dan ada 2 tahun garansi ADP atau Accidental Damage Protection yang mengcover kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti jatuh nggak disengaja, ketumpahan air, korsleting listrik ya. Tentunya ada juga kerusakan yang nggak di-cover seperti korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, dicuri, ya jelas itu nggak di-cover ya. Tapi ADP ini sudah jadi sebuah kelebihan spesial terutama untuk produk-produk yang resmi seperti yang satu ini. Karena kalian yang salah tapi HP yang beresin dan gratis. Ya tentunya klaim ADP ini harus bawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Ini bisa dilakukan 1 kali penggantian spare part per tahunnya. Jadi total dalam 2 tahun kalian bisa ganti 2 kali. Ya kalian punya kesempatan untuk 2 kali teledor dengan laptop yang satu ini dalam 2 tahun. Sebagai catatan tentunya semua ini nggak berlaku kalau total biaya servisnya melebihi biaya laptop ya. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, layarnya yang tidak bisa dibuka sampai 180 derajat ya. Harusnya ini emang nggak jadi masalah banyak untuk pengguna secara umum, tapi ini adalah masalah preferensi pribadi. Kalau kalian cari yang bisa membuka sampai 180 derajat, mungkin ini kurang cocok, tapi rasanya kami sendiri dalam penggunaan sehari-hari nggak pernah sampai butuh sih. Kemudian yang berikutnya adalah RAM-nya yang tidak bisa di-upgrade. Jadi kalau rencana mau ngelirik yang versi Core i5, pastikan bahwa aktivitas kalian sudah ideal dengan kapasitas RAM 8GB. Dan ini juga yang membuat kami cenderung untuk milih varian Core i7 karena selain jadi lebih kenceng, ukuran RAM 16GB-nya juga membuatnya lebih future proof ya. Kemudian dari poin-poin menarik kita bisa lihat bahwa feel laptop ini premium sekali. Sustain performance-nya masih tergolong oke, bisa diajak bermain game dengan lancar di resolusi yang rata-rata Full HD. Lalu performance keseluruhannya tetap kenceng walaupun RAM-nya 2933. Mungkin ada yang lupa 2933 tapi lumayan kenceng. Layar 100% sRGB dengan kecerahan 400 nits ini oke banget, bahkan untuk content creation juga ya. Dan layar yang glossy ini bikin layarnya kelihatan warna-warna tuh cemerlang sekali. Dan ingat ini layar touchscreen. SSD pun juga lumayan oke ya, lega dan kenceng banget. Fitur keamanannya lengkap, ada fingerprint sensor, ada kamera shutter di sini, garansi 2 tahun plus ADP. Lengkap lah pokoknya. Jadi kalau yang kalian butuhkan adalah sebuah laptop tipis, ringan, elegan, irit baterai, punya touchscreen, tapi masih punya kemampuan grafis yang lumayan mumpuni, yang bisa buat bikin dia jadi bisa untuk video editing, lalu gaming full HD ya, bahkan bisa main GTA 5 juga di sini ya. Nah, si HP Envy ini bisa jadi adalah opsi yang baik buat kalian mencari laptop yang seperti itu. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.